Kita akan lanjutkan materi dari teori portofolio dan investasi. Kali ini kita akan masuk ke slide, yaitu adalah bab 2 mengenai tentang pengertian dari pasar modal. Untuk bab 3-nya itu adalah tentang instrumen pasar modal. Kita akan bahas satu persatu dulu. Definisi dari pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Jadi pasar modalnya adalah tempat berkumpulnya bagi pihak yang punya kelebihan dana dan tempat juga bagi orang yang membutuhkan dana. Pasar modal sendiri memfasilitasi jual beli sekuritas yang pada umumnya berumur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Jadi pasar modal ini memfasilitasi adalah bentuknya dalam saham dan obligasi yang biasanya umurnya itu adalah lebih dari 1 tahun. Tujuan dari adanya pasar modalnya adalah mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien akibat dari tempat pertemuan antara orang yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana, sehingga terjadilah yang namanya keseimbangan dalam penggunaan dan penyediaan dana, karena si kelebihan dana akan menyetorkan uangnya dan berharap ada pengembalian atas uang yang disetorkannya kepada orang yang membutuhkan dana. Dan orang yang membutuhkan dana ini ya diharapkan setelah mendapatkan uang dari pasar modal ini, diharapkan uang ini dapat dipergunakan untuk pengembangan dari operasional perusahaan maupun investasi dari perusahaan. Ya, lanjut. Definisi masih lanjutan dari definisi pasar modal ya. Bursa efek merupakan arti fisik dari pasar modal ya. Jadi di Indonesia itu dikenalnya adalah bursa efek. Dulu yang pertama kali pada awalnya itu adalah yang seperti saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu awalnya ada Bursa Efek Jakarta atau yang biasa disingkat dengan BEJ. Kemudian yang kedua ada Bursa Efek Surabaya atau BES. Nah, dulunya kita itu punya 2 bursa efek yang tersebar di daerah Jakarta dan yang tersebar di daerah Surabaya. Nah, karena mobilitas dari Bursa Efek Jakarta itu sangat besar dibandingkan dengan Bursa Efek Surabaya ya, jadi akhirnya diputuskan Bursa Efek Jakarta itu harus merger dengan Bursa Efek Surabaya yang diterbitkanlah sampai dengan sekarang, yaitu adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI, atau yang biasa kita akses untuk mengetahui tentang seluk-beluk tentang pasar modal Bursa Efek Indonesia. Kita dapat akses di www.idx.co.id ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama adalah tentang dari pasar perdana. Nah, pasar perdana ini terjadi pada saat perusahaan emiten itu menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya ya. Perusahaan sebelumnya telah mengeluarkan namanya prospektus yang berisikan informasi perusahaan secara mendetail. Prospektus berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga dengan adanya informasi tersebut investor akan bisa mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan oleh emiten. Nah, ini pasar perdana ini adalah yang pertama kali pada saat IPO ya, atau Initial Public Offering ya. Mulainya itu dari sini ya, karena dia pertama kali go public dan pertama kali juga untuk menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya untuk memperoleh tambahan modal. Nah, sebelum modal itu masuk ke dalam perusahaan akan membagikan yang namanya prospektus ya. Isinya adalah tentang informasi perusahaan secara mendetail ya, baik dari
bidang usahanya seperti apa, kemudian pengelolaan operasionalnya seperti apa, dan laporan keuangannya seperti apa, semuanya disajikan di dalam prospektus ya. Tujuannya adalah agar calon investor itu tahu dengan informasi ini dia bisa mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan tersebut ke depannya itu seperti apa ya. Apakah worth it tidak untuk dilakukan investasi atau tidak ya. Itulah gunanya dalam penggunaan dari prospektus. Baik, next ya. Yang berikutnya adalah tentang initial public offering atau IPO. Nah, proses perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritas disebut dengan initial public offering atau IPO atau penawaran umum perdana ya. Setelah sekuritas dijual di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualkan oleh investor-investor di pasar sekunder. Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder itu tidak lagi memberikan tambahan dana bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas atau emiten, karena transaksi hanya akan terjadi di antara investor saja, bukan pada perusahaan. Nah, jadi pada saat proses di pasar perdana, itulah proses di mana perusahaan itu telah menerima tambahan dana dengan calon investornya. Ketika sudah selesai di pasar perdana, nanti akan diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, ketika sudah transaksi di pasar sekunder, nah perusahaan itu sudah tidak mempunyai atau tidak memiliki tambahan dana lagi yang disuntikan oleh investor ya, karena ini fokus adalah trading antara sesama investor saja ya, bukan lagi kepada dengan perusahaan ya. Jadi ketika perusahaan itu mendapatkan dana itu pada saat di pasar perdana tadi ya, dengan munculan yang namanya proses penerbitan sekuritas, yaitu adalah IPO, initial public offering atau penawaran umum saham perdana. Nah, itu pertama kali dijualnya di calon-calon investor seperti itu ya. Setelah itu baru dipindahkan ke sekunder, baru tradingnya berfokus antara trading sesama dari investor, bukan lagi lewat perusahaan. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, berikutnya adalah tentang pasar sekunder. Tadi kita sudah bahas tentang pasar perdana, kemudian kita juga sudah bahas IPO. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana ya. Jadi ini tempat untuk sesama para investor dalam memperjualbelikan saham yang telah diperoleh dari perusahaan di pasar perdana tadi ya. Perdagangan di pasar sekunder itu dapat dilakukan di dua model jenis pasar, yaitu adalah auction market atau pasar lelang ya. Pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan penawaran pada sebuah lokasi fisik ya. Kemudian yang berikutnya adalah pasar dan negotiation atau negotiation market. Nah, pasar negosiasi terdiri dari beberapa jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar dari lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dari dan menjualnya ke investor. Pasar negosiasi juga disebut dengan istilah take over the counter market atau OTC, atau di Indonesia sebut dikenal dengan bursa paralel. Nah, yang kita sering lihat, yang terutama kalau bagi mereka yang mempunyai mereka yang mempunyai aplikasi untuk melakukan trading saham, nah itu kita lebih banyak di pasar negosiasi ini, di negotiated market ini ya. Karena kalau kita punya salah satu aplikasinya itu, dia itu terupdate selama per detik ya. Jadi bagi trader-trader yang sifatnya jangka pendek yang menggunakan spekulasi untuk membeli ataupun menjual sahamnya ya, mereka harus memperhatikan aplikasi itu tiap detik per detik ya, karena terlambat 1 detik saja itu bisa mengalami kerugian ya.
itu adalah per detik ya. Kalau kamu memang salah satu user, harusnya itu akan dapat pergerakan harganya secara up to date ya, secara up to date, dan itu pergerakannya adalah setiap detik ya. Jadi kalau, dan itu bisa kita aktifkan memang pada saat jam perdagangan berlangsung ya, dari pagi hingga dengan sore hari sampai jam 4 kalau nggak salah saya ya. Kalau kamu lihat di malam, aplikasinya lihat di malam itu sudah tidak bergerak ya. Bukan berarti mati aplikasinya, tapi karena memang sudah pasar perdagangannya sudah tutup ya. Jadi dia posisinya tidak bergerak. Tapi kalau kamu buka aplikasinya itu di saat pada jam perdagangan, itu akan bergerak. Kalau kamu memang user pemegang asli, bukan yang free ya, bukan yang free. Kalau free pasti dia setiap 15 detik, setiap 15 menit kalau yang free. Tapi kalau kamu memang punya user aslinya gitu, kamu memang salah satu calon investor yang memang terdaftar di perusahaan sekuritas, itu lampirkan datanya adalah memang tiap per detik ya. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, instrumen dari pasar modal sekuritas atau sekuritis, atau yang juga biasa disebut dengan efek atau biasa juga disebut dengan surat berharga, merupakan aset finansial atau financial asset yang menyatakan klaim dari bentuk keuangan ya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan efek adalah sebagai surat berharga, yaitu sebagai surat pengakuan hutang, surat berharga secara komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit pernyataan investasi secara kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek ya. Ini merupakan instrumen dari pasar modal. Nah, efek itu biasanya selalu diletakkan di posisi, kalau di laporan keuangan itu biasanya di posisi nomor 2 ya, karena penetapan peletakan akun yang ada di dalam laporan keuangan itu berdasarkan dari liquidnya suatu barang itu sendiri, suatu barang ya. Karena efek merupakan barang yang liquid terdua ya, selain kas, selain uang tunai. Karena kalau uang tunai itu bisa dibawa kemana aja, bisa langsung digunakan untuk pembayaran atau pembelian atau segala macam. Nah, efek itu nomor 2. Barang ini bisa digadaikan ya, surat utang dan segala macam barang ini bisa digadaikan atau juga bisa dijual ya, bisa dijual, bisa dibeli, bisa digadaikan ya. Jadi meskipun bentuknya hanya dalam sebuah aset finansial ya, yang menyatakan sebuah dalam bentuk klaim dalam keuangan ya, hanya berbentuk surat-surat ya, tapi itu mempunyai harga ya. Jadi karena mempunyai harga dan bisa diuangkan dengan cepat, makanya efek atau surat berharga ini diletakkan di bagian kedua setelah kas di dalam laporan keuangan. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Sekuritas diperdagangkan di pasar finansial atau financial market yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Nah, pasar uang itu adalah seperti kayak perbankan ya, itu adalah pasar uang ya, seperti kayak di kita transaksi forex segala macam, atau yang biasa orang sebut dengan falas ya, itu di pasar uang ya. Atau yang biasa saat ini yang lagi terkenal itu adalah investasi emas ya, investasi Antam yang saat ini lagi ngetrennya katanya ya, lagi ngetren investasi Antam. Atau juga mereka biasa buka tabungan yang ada di Pegadaian juga. Nah, itu sebagai kategori dari pasar uang ya. Sedangkan pasar modal ya, pasar modal itu sudah pasti itu adalah saham dan obligasi ya. Yang lebih mudah biasanya orang itu investasinya dalam bentuk saham ya. Kalau orang punya duit lebih
baru orang biasa obligasinya dalam orang biasa investasinya dalam bentuk obligasi. Yang biasa dicari itu adalah obligasi dari pemerintah, ya. Ada yang ori, ada yang sukuk, ya. Nah, pasar uang atau money market pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek, baik yang dikeluarkan dari bank, ada perusahaan umumnya maupun dari pemerintah. Nah, ya, jadi bisa dikeluarkan dari perbankan itu sendiri, perusahaan umumnya lewat pemerintah seperti kayak pegadaian dan segala macam. Pegadaian itu kan dari pemerintah. Kalau perusahaan umum lainnya juga bisa dalam bentuk credit union, ya. Tapi harus benar-benar dipastikan, ya. Saya sih kalau ditanyakan ke Pak, worth it mana sih nabung di bank dengan nabung di credit union? Kalau saya ditanya seperti itu, sebenarnya apa sih yang kamu cari terlebih dahulu, ya, kalau ditanya soal worth it? Karena kalau soal worth it ini kan gambarannya itu kan cukup luas sekali, ya. Worth it berarti kan mencari sesuatu, ya kan, mencari sesuatu yang kamu cari itu apa dulu. Jikalau kamu cari itu aman, ya, safety, ya, saya sarankan itu adalah nabung di perbankan, bukan di credit union. Credit union itu belum tentu 100% aman meskipun terkenal, ya. Belum tentu 100% aman meskipun terkenal, ya. Tapi credit union itu menawarkan bunga yang paling tinggi di antara semua tempat, setahu saya, ya. Jadi perbankan itu masih sangat kalah dalam pemberian bunga di dalam credit union, jauh, ya. Apalagi di dalam credit union itu sama sekali tidak ada yang namanya pajak, ya, tidak ada. Makanya murni full, bunganya itu full dan cukup tinggi, ya. Tapi safety-nya kurang. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih sebagai anggota pejabat di bank, saya pernah pergi survei salah satu CU, yaitu CU Pancur Kasih yang ada di Siantan 2, daerah 28 Oktober. Jaminan yang diberikan kepada nasabah itu hanya paling tinggi adalah 100 juta saja, ya. Kalau di dalam perbankan itu kan sudah dijamin dengan lewat LPS atau lembaga penjaminan, ya. Di bagian LPS itu ada bagian lembaga penjaminan. Nah, itu mereka jaminnya adalah 2 miliar, ya. Beda jauh deh yang dibandingkan dengan CU cuman hanya maksimal itu 100 juta, dan itu tidak semua CU itu sama, ya. Karena beberapa CU yang kecil itu tidak berani memberikan angka pasti kepada saya waktu itu masih saya survei, ya. Tidak berani memberikan angka pasti berapa jaminan bagi nasabah kalau misalkan CU itu harus dilikuidasi dan segala macam. Kalau Pancur Kasih dia terang-terangan, manajernya itu ngomong dengan saya bahwa dia bilang itu ada 100 juta. Khatulistiwa Bakti saja itu tidak berani menjamin. Walaupun Khatulistiwa Bakti yang kita tahu itu CU juga salah satu CU yang cukup besar, nomor 2 lah kalau menurut saya setelah Pancur Kasih, ya. Karena memang sistemnya adalah bentuknya adalah donasi, ya, karena mereka bergeraknya dalam bidang yayasan, ya. Dan yayasan memang tidak dikenakan pajak, ya. Yayasan itu agak berbeda dengan PT lainnya. Kalau yayasan itu tidak dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak di yayasan itu adalah pajak penghasilan untuk pegawainya saja, ya, kayak gaji dan segala macam. Nah, sementara kalau untuk yayasan itu mereka ada pengenaan pajak, tapi mereka itu lebih kepada sifatnya adalah mendonasi atau membangun suatu proyek. Nah, kalau ada bangun suatu proyek, misalkan ditunjukkan dengan bentuk bangun sebuah bangunan, nah itu bisa nggak perlu bayar pajak, ya. Jadi sisa uang kelebihannya itu digunakan untuk investasi pengembangan aset, ya. Jadi sama sekali nggak bayar pajak,
Yang bayar pajak itu hanya pada saat bayar gaji, penghasilan saja, pegawai saja. Ya, itu kalau yang yayasan atau seperti model kayak CU. Berbeda dengan yang seperti kayak di perbankan. Ya. Jadi kalau nanya soal worth it, ya saya balikan lagi kepada kalian tak carinya apa? Kalau carinya safety, ya safety itu adalah carinya di perbankan. Boleh juga nabung di BPR juga boleh, karena bunga BPR itu bunganya jauh lebih besar dibandingkan bunga yang ada di bank pada umumnya. Pak, tapi kan BPR tuh susah Pak, nggak ada ATM. Ya itu memang dia salah satu kelemahan BPR itu kan adalah milik swasta, ya milik swasta, bukan milik negeri. Tapi meskipun begitu, karena dia BPR itu adalah bank khusus untuk pengkreditan rakyat, jadi memang pemberian bunga tabungannya gede, namun pemberian bunga kreditnya juga gede, ya. Jadi tapi pengelolaannya itu kembali lagi kepada tempat-tempat, dan yang paling aman adalah mereka itu dijamin sama pemerintah. Sama juga dengan bank biasa, itu adalah jaminannya adalah 2 miliar, ya. Itu kalau untuk pasar uang. Pasar modal atau capital market pada prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik yang berbentuk hutang maupun ekuitas atau modal sendiri, serta berbagai produk turunannya. Nah, produk turunannya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, ya. Karena turunan dasarnya itu adalah saham dan obligasi saja, tapi setelah saham dan obligasi itu ada turunannya lagi. Itu tuh perpanjangan dari bentuknya saham dan obligasi. Baik, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini adalah pembagian dari bentuk dari sekuritas, ya. Sekuritas pasar modal Indonesia. Sekuritas itu ada membagi menjadi dua, ada pasar uang dan pasar modal. Kemudian dari pasar uang ini itu sebenarnya bagi ada perbankan, ada pegadaian, ada CU. Kemudian di pasar modal itu ada pasar ekuitas, pasar obligasi, pasar derivatif, dan pasar reksadana. Nah, pasar ekuitas itu ada saham biasa, saham preferen, bukti right, waran. Pasar obligasi ada obligasi konversi. Pasar derivatif ada kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kemudian ada reksadana, ya. Nah, reksadana ini merupakan campuran dari pasar ekuitas dan pasar obligasi. Nah, ini turunannya, ya. Ada saham biasa, saham preferen, bukti right, waran, obligasi konversi, kontrak berjangka, kontrak opsi, ya. Sedangkan reksadana merupakan campuran dari pasar ekuitas dan pasar obligasi saja. Pasar derivatif itu tidak masuk, ya. Ini gambaran tentang sekuritas pasar modal di Indonesia. Baik, berikutnya adalah sekuritas di pasar ekuitas. Nah, sekuritas di pasar ekuitas ini diperdagangkan di pasar yang bersifat ekuitas Indonesia adalah dalam bentuk saham, baik itu saham biasa, saham preferen, serta bukti right dan waran. Nah, setelah diterbitkan oleh perusahaan, sekuritas ekuitas dapat diperdagangkan antara investor di bursa efek. Nah, ini setelah diterbitkan oleh perusahaan, ya, nanti sekuritas ekuitasnya akan diperdagangkan di bursa efek Indonesia, ya. Baik, saya pikir sampai di sini dulu di pembahasan tuh hari ini, ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan kurang jelas nanti bisa ditanyakan di forum Google Classroom seperti biasa. Nanti pertemuan berikutnya nanti saya akan masuk ke tentang saham biasa, ya. Baik, sampai di sini dulu, ya. Terima kasih, selamat malam.